Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan kami yang maha besar, betapa kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kembali Engkau mempercayakan kami untuk bernafas, menghirup nafas yang baru, di mana rencana Tuhan berlaku untuk kami lanjutkan. Oleh karena itu, mujizat yang besar ini tidak akan kami lalukan begitu saja, tapi kami mau senantiasa lebih dekat lagi kepada Tuhan menjelang hari-hari yang tidak menentu ini. Tuhan, apabila pagi hari ini kami mau menikmati berkat rohani, sebelum kami menikmati berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah siapkan untuk kami terima, kami percaya kami akan dikuatkan, kami percaya kami akan disembuhkan, kami percaya kami akan diberikan jalan keluar. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kami adalah segala-galanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Syukur yang terdalam kami kembalikan kepadamu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau mengatakan pagi hari ini adalah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini adalah pagi yang penuh berkat bagi kita semua. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini tema renungan yang akan saya bagikan kepada kita semua adalah tentang hidup oleh firman. Nah, sebagai alat sebagai ayat pembukanya, kita akan baca sekali lagi di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang keempat, yang dimana di sana dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, ketika saya membaca ini, ketika saya membaca, merenungkan ayat ini, lalu teringatlah saya dengan apa yang dikatakan oleh kitab Yosua pasal 1 ayat 8, yang dimana di sana tertulis, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katanya seperti itu, saudara. Nah, Yesus dalam ucapannya di atas yang tadi kita baca dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang keempat, itu merupakan suatu jawaban yang dimana pada waktu ia berada di Taman Getsemani, menawarkan diri kepada Yesus, meminta agar dia mengubah batu menjadi roti. Nah, sebagai Tuhan yang adalah Maha Pencipta, saya yakin, seyakin-yakinnya, pasti Yesus bisa melakukan apa yang diminta oleh iblis, yaitu mengubah batu untuk menjadi roti. Pasti Yesus bisa melakukannya.
Tetapi mengapa ia tidak mau? Itu pertanyaan, saudara-saudara. Yang pasti, di sini Yesus ingin mempertegas kepada iblis bahwa makanan bukanlah segala-galanya dalam sebuah kehidupan. Makanan bukanlah hal yang terutama dalam sebuah kehidupan. Yesus hanya ingin mempertegas, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, firman yang keluar dari mulut Allah. Itu pun mampu, sanggup untuk mengenyangkan perut yang lapar. Mengenyangkan roh yang lapar. Mengenyangkan rohani yang merosot. Artinya firman juga bisa menjadi makanan jasmani. Firman juga bisa menjadi makanan rohani. Nah, makanya ada firman yang mengatakan, carilah dan akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa, saudara-saudara? Ternyata dalam hidup yang harus kita utamakan adalah hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani. Kalau kita sudah menemukan hal-hal yang rohani, maka sesungguhnya hal-hal yang jasmani itu sangat mudah Tuhan kirimkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, pagi hari ini, mari kita jadikan firman Tuhan menjadi makanan rohani kita setiap hari. Selain itu, mari kita latih diri kita untuk tekun mempraktekkan. Bukan hanya mempraktekkan, saudara, tapi merenungkan. Tidak juga bukan hanya merenungkan, melainkan juga melakukan firman Tuhan. Jadi mempraktekkan, merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Setiap perintah Tuhan itu adalah kunci keberhasilan bagi setiap kita. Perintah Tuhan, saya pertegas sekali lagi, setiap Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, itu merupakan sebuah kunci keberhasilan bagi setiap kehidupan kita. Nah, mari kita jawab sekarang, saudaraku. Sudahkah kita hidup dari yang keluar di mulut Allah? Sudah belum? Mari kita jawab dengan hati nurani kita masing-masing. Ada 3 hal penting, saudaraku, agar kita dapat hidup oleh firman. Mari kita baca sekali lagi apa yang dikatakan Yosua 1 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tenungkan kata itu yang dalam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katanya seperti itu, saudara. Nah, jangan lupa memperkatakan. Itu adalah hal yang pertama. Roma pasal 10 ayat 8 mengatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, Roma 10 ayat 8 berkata sekali lagi, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.
Saudaraku, pagi hari ini saya menyarankan kita semua, ketika kita menghadapi segala sesuatu, perkatakanlah firman Tuhan. Engkau yang sakit, perkatakanlah firman Tuhan. Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, dalam nama Yesus sakit penyakitku disembuhkan. Perkatakan firman Tuhan. Ketika kita mengalami beban berat, ya memang hidup ini berat. Tapi kita mau belajar bersama-sama mulai pagi hari ini memperkatakan firman Tuhan. Seberat apapun itu katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan masalah datang. Silakan persoalan datang. Silakan pencobaan datang. Tapi firman Tuhan berkata, aku dapat menanggungnya. Aku akan kuat. Aku akan berjalan bersama Tuhan untuk menyelesaikan masalah urusan-urusan dunia ini. Ketika tubuhku sakit, ketika tubuhku aku tidak berdaya, katakan, Tuhan, Engkau adalah aku sembuh, aku sehat, aku kuat, aku bangkit, aku berjalan lagi, aku siap beraktivitas lagi. Ucapan-ucapan yang positif membangkitkan semangat hidup kita, saudara-saudara. Imani, perkatakan firman Tuhan, dan jadilah, saya berdoa dalam nama Yesus, dan jadilah menurut apa yang engkau perkatakan. Kalau kita mungkin nggak punya uang, bokek, saudara, perkatakan firman, atau setidaknya nyanyi, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Jadilah menurut apa yang engkau katakan. Saudara, selain yang pertama tadi dikatakan, jangan lupa memperkatakan firman. Maka yang berikutnya adalah dikatakan tadi, renungkanlah itu siang dan malam. Mazmur pasal 119 ayat 97, di sana pemazmur mengatakan begini, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang malam. Nah, apa itu merenungkan? Merenungkan artinya firman Tuhan itu bukan hanya sekadar dibaca, tetapi juga harus dipikirkan, harus digali. Selain digali, saudaraku, juga diperhatikan dengan seksama. Artinya ini apa sih? Diteliti, disimak, dipelajari, hingga pada akhirnya kita, saya, engkau ngerti. Ternyata bukan juga hanya sekedar ngerti, tapi firman akhirnya dapat dimengerti. Saudara, kalau kita sudah ngerti, ya kalau kita sudah ngerti, kalau kita misalnya disuruh melakukan sesuatu, kalau kita belum ngerti, pasti kita enggan untuk melakukannya. Tapi kalau kita sudah ngerti, tolong Pak Tommy, misalnya, buatkan ini. Oh, saya sudah ngerti, maka buat saya itu adalah hal yang mudah, hal yang sepele, hal yang simpel, hal yang gampang.
mengerjakan sesuatu yang saya mengerti. Tapi kalau firman kita nggak ngerti, lah bagaimana kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita? Nah, makanya sekali lagi saya tekankan saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan hanya sekadar dibaca, tetapi juga harus dipikirkan, harus kita gali, perhatikan dengan seksama, teliti, simak, pelajari, sampai akhirnya engkau dan saya mengerti. Saudaraku, percayalah, hanya dengan mau belajarlah kita akan menjadi orang yang pandai. Hanya dengan mau belajarlah kita akan dapat ngerti, saudara-saudaraku. Kalau kita enggan untuk belajar, kalau kita malas belajar, belajar apa saja, termasuk mempelajari firman Tuhan, kita nggak bakalan ngerti-ngerti. Kita nggak dewasa-dewasa. Makanya di gereja, saya harus jujur mengatakan, banyak konflik, banyak gesekan, banyak mutung, banyak hal-hal yang sebetulnya secara umur nggak perlu itu terjadi. Tapi ada saja saudara-saudara yang masih nggak seneng sama ini, yang masih iri hati, yang masih dongkol, yang masih jengkel, yang nggak seneng sama pendetanya, yang pendetanya juga secara rohani mestinya sudah level rohani tinggi tapi masih nggak suka sama jemaat. Itu ada terjadi, saudara-saudara. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak memahami kebenaran firman. Kalau dia ngerti firman, yang gitu-gitu itu udah hilang, saudara-saudara, nggak ada lagi. Yang dipikirkan adalah gimana di luar sana banyak orang mau mati sia-sia. Itu yang dipikirkan. Bagaimana supaya doa Yesus tergenapi. Yesus berdoa, jadikanlah semua bangsa murid. Itu menjadi visi keinginan hamba-hamba Tuhan. Bukan lagi uplak-uplek ngurusi sakit hati, ngurusi urusan-urusan perasaan, saudara-saudara. Itu mestinya sudah harus kita tinggalkan. Tapi kita mau maju, saudara-saudara. Ya, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itulah yang sebetulnya harus kita kejar. Nah, yang ketiga, saudaraku, selain tadi kita merenungkan firman Tuhan, maka yang ketiga adalah bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Itu kata Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Bertindak hati-hati sesuai firman. Artinya apa? Ketika kita bertindak, mau melakukan sesuatu, hati-hati. Apakah ini sesuai dengan firman atau tidak? Apakah ini melanggar atau tidak? Kalau saya lakukan ini, dosa atau tidak? Menyakiti Tuhan atau tidak? Ini harus menjadi satu pertimbangan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Bukan pendengar tok. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri, kata firman Tuhan. Kita disarankan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi juga tindakan kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Saudara, ada yang tanya kepada saya begini. Pak Tommy, gimana ya caranya agar firman Tuhan itu selalu ada di mulut kita? Nah, yang harus kita lakukan adalah mulailah belajar menghafal firman Tuhan. Mungkin saudara 1 hari atau 2 hari 1 ayat. Masa sih anak Tuhan nggak nyantel misalnya 1 hari 1 ayat
Misalnya seperti itu. Ya, misalnya itu. Orang-orang di luar kita, saudara-saudaraku, itu ada satu namanya pelajaran. Khatam kitab suci. Khatam itu artinya apal, saudara. Ya. Jadi dari kitab awal sampai kitab akhir, ternyata mereka itu masuk ke dalam satu perguruan mereka yang namanya, ya maaf saya sebut santri-santri seperti itu, saudara. Mereka itu pinter loh, saudara. Mereka bisa hatam kitab suci mereka. Luar kepala, saudara. Makanya mereka itu kalau khotbah, cus. Tanpa buku pun mereka udah langsung blek. Jadi semua saudara-saudara. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan tidak sama seperti mereka. Kita ini sering mengabaikan. Padahal menyimpan firman itu dalam hati, dalam pikiran kita penting. Kenapa? Karena sekali waktu di mana kita mungkin mengalami problema dalam kehidupan, yang keluar firman Tuhan, bukan yang keluar, wah, sontoloyo, waduh, kurang ajar, wah, aduh, piye iki, mati aku, mampus aku, dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Dan ini bukanlah sifat atau ciri seorang anak-anak Kristus yang sebetulnya dari kecil kita sudah diajarkan tentang firman Tuhan. Nah, saudaraku, jemaat Tuhan atau sahabat Zoom New Life yang disayang oleh Tuhan. Sekali lagi saya bertanya, sudahkah setiap hari kita merenungkan firman Tuhan? Ini pun pertanyaan yang monggo, silahkan jawab dengan hati nurani kita masing-masing. Jangan pernah bertanya, kapan waktu yang tepat untuk membaca? Kapan saat yang tepat untuk merenungkan firman? Bagi firman Tuhan itu bisa kita baca, bisa kita renungkan, bisa kita pelajari. Apakah itu waktunya pagi, siang, atau malam hari. Monggo, di mana ada waktu, mulailah belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah berkata juga, wah, nggak pernah ada waktu untuk Tuhan. Saya yakin kita selalu punya waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Memang betul, kegiatan-kegiatan jasmani kita itu menuntut kita untuk kita fokus di sana. Tapi juga saudara harus belajar memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk kita mempelajari firman Tuhan itu. Karena apa, saudara? Ini penting, saya katakan tadi. Ini kunci. Ini kunci dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ini kunci keberhasilanku. Ini kunci keberhasilan kita semua, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terapkanlah oleh Mazmur 119 ayat 92 tersebut. Yang dimana kita diminta untuk menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesukaan kita. Nah, untuk menutup renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin saudara, mari kita menghafal satu ayat ini, yaitu di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 tadi. Sekalian ayat penutup, dikatakan begini, sekali lagi saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ya, tetapi renungkanlah itu baik siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadilah menurut imanmu. Dalam nama Yesus Kristus.
Engkau yang diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ampuni kami apabila dalam hidup kami sering mengesampingkan Engkau dan lebih mengutamakan hal-hal yang jasmani. Itulah yang kadang membuat hidup kami mengalami hal-hal yang buat kami sulit untuk kami dapat menyelesaikannya. Tapi dengan kami menyimpan firman Tuhan dalam mulut bibir kami, maka kami yakin, kami percaya, hal-hal yang baik itulah yang akan memberkati kami, menopang kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimulah segala hormat dan pengagungan tertinggi kami persembahkan. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus, kami alaskan seluruh doa kami ini kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima sabda firman-Mu. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan, hati kami selalu terpaut akan Engkau. Biarlah Tuhan, setiap pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati baik secara pribadi maupun pelayanan beliau dan juga anak-anak beliau serta jemaat beliau yang beliau gembalakan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu Pak Tommy hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Pakai beliau Tuhan di dalam pelayanannya di pedesaan. Ya. Engkau berkati ya Bapa. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan beliau Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan menjawab dan membukakan jalan dalam pergumulan demi pergumulan hamba-Mu ini, Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Pak Hari yang ada di Australia. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi Pak Hari. Apapun Bapa di dalam karirnya, di dalam pergumulannya, baik di dalam rumah tangga maupun anak-anak serta istri dan juga orang tua kekasih. Biarlah Tuhan kami menyerahkan kehidupan rumah tangga Pak Hari hanya ke dalam tangan-Mu. Amin Tuhan. Dan intinya kami juga mengucap syukur Tuhan. Engkau memakai Pak Hari untuk menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan secara pribadi Pak Hari. Namun kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan beliau. Dalam nama Yesus. Tuhan, setiap pergumulan demi pergumulan, terutama orang tua kekasih di masa-masa lanjut usianya Tuhan, Engkau tetap memberikan damai sukacita-Mu kepada beliau. Dan juga pendidikan serta pertumbuhan anak-anak beliau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk Pak Martin di dalam karirnya, di dalam pergumulan rumah tangganya, dan juga anak-anak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tolong Pak Martin. Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang saat ini beliau alami, biarlah kami hanya memohon kepada Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Tuhan memberkati kehidupan beliau secara pribadi. Haleluya. Baik yang ada di luar negeri dan juga yang ada di Indonesia, dalam karir mereka, dan juga cucu beliau Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, rencana demi rencana ke depan yang sedang direncanakan oleh Pak Martin, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Bapa yang kekasih, biarlah Engkau tetap menopang beliau dalam kehidupan sehari-hari maupun
di masa-masa menjelang Natal ini, kami tidak tahu Bapak apa yang menjadi beban kehidupan beliau. Kami yakin dan percaya Engkau pun hadir di tengah-tengah rumah tangga Pak Martin. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Pungki dan juga pelayanan beliau Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Damai sukacita-Mu Bapak, biarlah menyertai Ibu Pungki dan rumah tangga serta anak dan cucu beliau. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Nana juga dengan setiap pergumulan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga. Mungkin beliau juga memiliki pergumulan secara pribadi yang kami tidak mengetahuinya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah menjawab setiap pergumulannya. Kami berdoa juga Bapak untuk Ibu Endang yang saat ini juga hadir. Terima kasih Bapak. Engkau selalu memberkati kehidupan Ibu Endang di dalam kesendiriannya. Engkau juga memberkati pelayanan beliau sebagai WA di tempat Zoom yang beliau layani Bapak. Terima kasih. Kehidupan Bu Endang kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan juga pergumulan demi pergumulan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menopang Ibu Endang. Kami berdoa juga untuk Ibu Yuyun dengan setiap pergumulan. Mungkin beliau juga memiliki pergumulan secara pribadi yang kami tidak tahu Bapak. Namun kami hanya bisa membawa Ibu Yuyun hanya di dalam setiap doa kami Bapak. Biar Tuhan sendiri yang akan menopang beliau dan Tuhan sendiri juga yang akan memberkati beliau pergumulan demi pergumulan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Neneng, pergumulan demi pergumulan Ibu Neneng, setiap usaha yang Ibu Neneng lakukan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan setiap hari. Kami berdoa untuk anak sematang wayangnya ya Bapak. Tuhan, Engkau berikan roh takut akan Engkau, terutama juga roh takut akan orang tuanya ya Bapak. Perjuangan yang Ibu Neneng lakukan saat ini Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan setiap harinya ya Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pelayanan beliau Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai Tuhan, beliau semakin hari semakin heran untuk bisa memberkati orang-orang di sekitarnya, untuk memberkati orang seisi di dalam rumah beliau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau rangkul beliau ya Bapak. Engkau topang beliau ya Bapak. Biarlah Tuhan, Ibu Neneng boleh kuat bersama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pendeta Sony juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan beliau. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan demi pergumulan yang kami pun tidak mengetahuinya Bapak. Biarlah kami hanya berharap penuh kepada Tuhan. Pelayanan beliau, rumah tangga beliau, dan juga anak-anak beliau Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Bapak, kami berdoa untuk adik Mawar, biarlah yang hadir saat ini tidak bisa hadir Bapak. Mungkin adikku mengalami jaringan yang tidak bagus Bapak. Kami menyerahkan pergumulan demi pergumulan Mawar ke dalam tangan-Mu. Penyakit demi penyakit yang dialami Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mujizat-Mu kepada Mawar Bapak. Berkati rumah tangganya, suami dan anak-anak serta orang tuanya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kuatkan iman Mawar Tuhan. Biarlah Tuhan Mawar boleh berpengharapan penuh kepadamu saja. Bapak, hamba juga menyerahkan pergumulan hamba ke dalam tangan-Mu Bapak. Penyakit demi penyakit, pergumulan demi rumah tangga ya Bapak. Hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Topang hamba ya Bapak. Hiburkan hamba dan juga hamba bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, suami dan anak-anak, serta cucu, anak mantu juga, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah damai sukacita-Mu boleh melingkupi atas rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Biarlah doa kami yang jauh dari sempurna, kami hanya alaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Doa berikut apa ya, Bu Lydia? Doa untuk hamba-hamba Tuhan dan juga untuk keamanan
di masa Natal serta menjelang tahun baru. Baik. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dalam rangkaian doa syafaat ini. Iya, Yesus. Kami mau mendukung setiap pribadi lepas pribadi dari hamba-hamba Tuhan, Bapa, yang berkenan Tuhan pakai di dalam pelayanan dan kesaksian untuk memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus selalu mengurapi dan memberkati mereka, Engkau yang telah memilih mereka dan memakai mereka untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Amin. Tuhan jamah pribadi lepas keluarga dan pekerjaannya, biarlah setiap kesiapan mereka untuk melayani bukan dalam kondisi duka cita, tetapi penuh rasa sukacita karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ekonomi para hamba-hamba Tuhan, berkati tugas dan panggilan pelayanannya, supaya kesetiaan dan kemurahan Tuhan tetap menyertai kehidupan pribadi dan keluarga Bapa. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga berdoa secara khusus juga untuk New Channel yang saat ini Tuhan pakai untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan utus Pak Hari juga menjadi saluran berkat untuk memakai dia dalam berkat untuk pengadaan setiap fasilitas pemberitaan firman Tuhan lewat channel New Life. Tuhan Engkau urapi setiap alat yang kami pakai untuk memberitakan firman-Mu, supaya lewat ini Tuhan kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga berkati secara khusus Pak Hari dalam setiap kerinduan dan visi pelayanannya. Kami percaya semakin hari dia bertumbuh, beriman dan percaya kepada Allah, di mana dia serahkan segala tugas dan panggilan pelayanannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau juga berkati rumah tangga, anak-anak, ibu, setiap pekerjaan yang dikerjakan selalu berhasil. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengertian, memberkati Tuhan atas para hamba Tuhan. Saat ini kami Tuhan, kami akan ada di dalam satu perayaan besar Tuhan, menyambut kehadiran anak-Mu Yesus Kristus di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, merayakan Natal adalah kebahagiaan kami, adalah sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah dalam kondisi menjelang, bahkan merayakan saat ini, kami percaya setiap kehidupan gereja-gereja-Mu yang merayakan, baik pribadi maupun organisasi. Kami percaya Tuhan berkati, agar setiap perayaan Natal bukan ada sukacita saja, tetapi semakin bertumbuh iman percaya bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan umat-Mu dari segala belenggu dosa. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Yesus datang untuk menjamin kehidupan kami, masa depan kami Tuhan. Tuhan, biarlah sukacita ini semakin nyata di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang percaya Bapa. Tuhan, kami sehati memohon belas kasihan Tuhan, memberkati setiap kondisi keamanan, menjelang bahkan sedang perayaan Natal maupun akhir tahun baru. Kami percaya untuk keamanan Indonesia di dalam kondisi hari-hari ke depan. Tuhan tolong, jauhkan kami dari perpecahan, pertengkaran, bahkan situasi yang kurang berkenan Tuhan. Agar keadaan aman, tentram, damai, kami boleh melewati itu di dalam negara Republik Indonesia yang penuh damai Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Inilah ungkapan doa kami
kami percaya setiap seru dan doa kami selalu mengalaskan hanya satu nama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pak Sony masih ada? Ada Bu, ada. Oh iya, silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan tolong Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami dari segala keterpurukan bangsa ini Bapa. Baik keterpurukan ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan hukum. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami. Kami percaya bangsa ini ada karena Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang merencanakan yang begitu luar biasa bagi bangsa kami. Sekalipun ada orang-orang yang mau menghancurkan bangsa ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa bangsa ini adalah milik Tuhan yang tidak bisa diobraki oleh orang siapapun Tuhan. Kami percaya yang kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengangkat setiap pemimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa untuk Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Kiai Tuhan Yesus Maruf. Amin. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau urapi mereka dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka untuk membangun bangsa ini Tuhan, untuk mempersatukan bangsa ini Tuhan. Hingga melalui pelayanan mereka, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang terdepan, bangsa yang besar, yang Tuhan Yesus memberkati setiap masyarakat yang ada. Tuhan, Engkau lindungi dan pelihara mereka dari tangan-tangan orang-orang jahat yang mau mencelakakan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pejabat yang ada. Engkau berkati Menteri, DPR, Tuhan Yesus. Engkau berkati para gubernur, para wali kota, para bupati, ya Tuhan, para camat, RT, RW. Tuhan berkati mereka. Berikan mereka Tuhan roh takut akan Tuhan. Hingga mereka boleh menjalankan tugas mereka masing-masing dengan takut akan Tuhan. Dengan tidak Tuhan Yesus memandang bulu. Dengan tidak Tuhan Yesus memandang Tuhan Yesus suku apapun. Mereka berdiri atas NKRI ini Tuhan. Dan mereka boleh melakukan sesuatu bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, ada banyak Tuhan Yesus mengalami Tuhan Yesus kecelakaan. Tuhan, ada banyak mengalami korban Tuhan, baik itu melalui banjir, baik itu melalui Tuhan Yesus gunung yang roboh, Tuhan melalui Tuhan gunung yang meletus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapak, berikan mereka penghiburan yang sejati, khususnya Tuhan, korban yang sudah maka korban di gunung yang meletus di Lumajang Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, Engkau berikan mereka kekuatan Bapak. Engkau berikan mereka penghiburan daripada Roh Kudus. Hingga setiap keluarga Tuhan yang mengalami korban, mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau. Mereka boleh tetap kuat Tuhan Yesus untuk tetap berdiri, untuk tetap semangat Tuhan untuk hidup ini. Pulihkan ekonomi mereka Tuhan Yesus. Hingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan boleh bekerja. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Muhammad KC ya Tuhan, yang kami dengar Tuhan Yesus belum selesai Tuhan Yesus sidangnya. Tuhan, biarlah Allah di dalam nama Yesus yang sudah memanggil Bapak Muhammad KC untuk memberitakan Injil, untuk Tuhan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya Tuhan, Engkaulah sanggup membela beliau Tuhan. Hingga pada waktunya nanti Tuhan hakim pengadilan boleh memutuskan. Dia boleh dibebaskan karena tidak bersalah. Tuhan terima kasih Bapak. Tapi kalau Tuhan Yesus memang Tuhan kehendaki, dia boleh Tuhan dihukum Tuhan lama. Tuhan kami dengar 10 tahun. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Muhammad KC. Engkau berikan dia penghiburan, kekuatan iman. Dan lebih-lebih keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan. Berikan mereka kekuatan agar mereka tetap ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam mereka. Mereka tetap mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Kalau memang dihukum 10 tahun Tuhan, kami percaya ada rencana-Mu Tuhan yang luar biasa untuk Bapak Muhammad KC untuk lebih lagi dipakai Tuhan.
untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di dalam penjara. Tuhan, terima kasih Bapa, sebagaimana Engkau memberkati memakai Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa yang di dalam penjara. Kami percaya Tuhan Yesus, Pak Muhammad Kaceh dipakai Tuhan untuk Tuhan Yesus memenangkan banyak jiwa-jiwa yang ada dalam penjara. Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu, berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku. Tuhan, Engkau dampingi Pak Muhammad Kaceh Bapak, dan orang-orang yang menganiaya dia, kami berdoa di tempat ini. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah kuasa Tuhan menjamah mereka. Tuhan Napoleon, Tuhan yang begitu Tuhan Yesus menjadi dalang penganiayaan Pak Muhammad Kaceh. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mohon kuasa-Mu Tuhan kunjungi Bapak Napoleon, agar dia kembali ke jalan yang benar. Dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kembali Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau berkati semua Tuhan Yesus pengacara Bapak Muhammad Kaceh, hingga mereka boleh menyelesaikan masalah ini bersama Tuhan, dan mereka boleh Tuhan Yesus diberkati. Oh Tuhan, para jaksa, para pengadilan yang menangani kasus ini, kami berdoa Tuhan berkati mereka, hingga mereka boleh memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran yang ada. Dan mereka boleh menjadi berkat untuk Bapak Muhammad Kaceh ini Bapak. Lindungi keluarga Bapak Muhammad Kaceh Bapak. Berkati mereka Tuhan lebih dahsyat lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan Yesus segala sakit penyakit, oh Tuhan, virus-virus yang sudah mulai masuk Tuhan di negara-negara varian baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan Yesus. Engkau pagari kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkata, walaupun 1000 di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, itu tidak akan menimpa kami setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan berlindung kepadamu. Hanya kami menonton dan melihat dengan mata kami sendiri. Tuhan, tolong kami Tuhan, hingga varian baru ini tidak boleh masuk di Indonesia, dan nama-Mu ditinggi dipermuliakan. Ya Tuhan Yesus, acara bangsa ini, pemerintah, untuk melaksanakan vaksinasi. Ya Tuhan, tolong mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk mengantisipasi Tuhan vaksin corona ini Bapak. Hingga mereka boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Bapak di surga, terpuji-pujilah Engkau. Ada banyak doa-doa kami yang tidak terucapkan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau sanggup melihat, Engkau sanggup mendengar setiap doa yang tidak terucapkan. Karena firman berkata, apapun yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami duga, kami sangka, yang tidak pernah masuk dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi kami setiap orang yang mengasihi Engkau. Engkau sanggup memberkati anak-anak Tuhan di waktu malam. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati kami sepanjang hari ini. Izinkan kami Tuhan melaksanakan tugas aktivitas kami hari ini. Baik kami yang pegawai negeri, baik kami yang buka usaha, buka toko, buka Tuhan Yesus warung, dan lebih-lebih Tuhan profesi sebagai dokter. Tuhan, Engkau berkati kami, pakai kami Tuhan hari ini, hingga kami boleh melihat kuasa Allah, mujizat Allah boleh terjadi. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba ya Tuhan di pedesaan. Ya Tuhan, sudah mulai hamba rintis Tuhan. Tidak ada harapan kami kecuali Engkau. Berikan hikmah daripada hamba-Mu. Berkati jemaah yang ada agar mereka boleh kuat, agar boleh mereka semangat Tuhan. Hingga Tuhan Yesus pelayanan di kami di desa ini Bapa boleh berkembang karena kuasa Tuhan menyertai kami. Semua apa yang kami perlukan dalam melaksanakan Natal ini, hamba-Mu serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau Yehova Jireh bagi kami. Allah yang mencukupkan Engkau Tuhan. Hingga kami tidak pernah khawatir, tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, tidak pernah cemas. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Inilah doa kami yang jauh lebih sempurna Tuhan. Hamba-Mu serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Kami percaya hanya Engkaulah tempat jawaban kami yang tepat dan sanggup menjawab setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dasarkan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Sony dan Pak Martin. Silakan Pak Tommy doa penutup dan doa berkat.
Setelah itu Mari. kita akan memuji Tuhan. Silakan. Mari kita akan berdoa berkat. Mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Kita angkat tangan kita ke surga. Tibalah waktu di mana kami akan memulai segala aktivitas kami, ya Tuhan. Biarlah firman itu menjadi modal utama kami. Ketika kami diperhadapkan sesuatu, biarlah firman itu juga yang akan menjawabnya. Sehingga dalam menjalani hari ini kami senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktu di mana kita akan memulai aktivitas kita masing-masing. Oleh karena itu, bergegaslah, pulanglah ke rumahmu masing-masing, dan terimalah berkat dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih serta persekutuannya yang tunggal dengan putranya yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya penyertaan Allah Roh Kudus itu tinggal menyertai perjalanan hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha ia datang kembali untuk menjemput kita. Engkau yang sudah diberkati Tuhan dan percaya kepadanya, mari bersama saya katakan bersama-sama. Amin.